terkait dengan 100 hari program kerja Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati. Apa tanggapannya Bapak nih? Sebelum melangkah ke poin-poin, tanggapannya dulu nih Pak. Artinya ketika mencalonkan kemarin pasti punya visi misi, yang visi misinya ini harus diwujudkan. Ketika diamanai, setelah dilantiknya pasti akan dievaluasi. Masyarakat melihat, OPD melihat, Dewan melihat, apa nih visi misi yang sudah diucapkan, sudah dibingkai kemarin di 100 hari pertama kan dievaluasi. Pertama, tentunya program-program yang kemarin disampaikan di 100 hari pertama kan beliau prioritaskan untuk itu. Nampaknya sudah ada pergerakan, sudah ada ya kerja lah Bu ya. Walaupun secara schedule-nya saya belum tahu betul. 100 hari pertama apa nih? Kan yang nampak di depan mata prioritasnya pasti kalau saya lihat di penanganan sampah Bu ya. Ya. Nah, kemudian itu berarti suka dan duka itu. Nah. Berarti antara suka dan duka hampir mirip siapa ya? Antara suka dan duka hampir kalau mirip. sukanya banget gitu. Sukanya banget. Sukanya banget ini Bu. Waktu berjuang kan bareng-bareng tuh. Iya betul. Waktu berjuang mau jadi Bu. Ya, istri dilibatkan, masukin sodako. Ketika ada tamu kan nggak tahu waktu namanya konstituen Bu ya, apalagi mau pencalonan Bu, yang datang siang malam dan sebagainya. Itu paling masuk tidak itu masuk ke masuk ke mana? Suka dan membawa bahagia. Nah maka ini support dan pesan juga ke anggota yang lain. Ketika kita mau pilihan, ketika mau menjadi anggota dewan ini kan kita kerja bersama nih, keluarga, masyarakat, terutama istri. Nah, jadi ketika sudah jadi, bahagiakan istri. Ketika ada kunjungan kerja, ketika ada kegiatan, selagi tidak mengganggu, selagi tidak mengambil anggaran dari pemerintah, tidak mendolimi ya, ajak tuh, misalnya kegiatan kunker atau workshop, diajak tuh, disenangkan. Biasanya makannya pakai jengkol goreng kan, di hotel pakai jengkol goreng enak Bu ya. Suka gitu, artinya kan tidak semua anggota itu mau mengajak keluarganya Bu. Nah ini supaya dibahagiakan itu. Nah motivasi. Masukan ya. Satu itu, kedua, nah barangkali namanya biasanya tidurnya di rumah, begitu ngeliat di hotel bagus dan sebagainya. Ada pandangan bagus-bagus, kalau ada istri paling nggak kan ada yang mengingatkan, oh aku neng sampingmu lo nggak usah aneh, gitu Bu Neri. Mengingatkan ya. Terus Pak. Nah itu yang kedua, ketika kita diamanati anggota dewan pasti ketika bisa memberikan manfaat, ini adalah sebuah kepuasan, sebuah ya suka lah, artinya ya ada yang kita perjuangkan dan bisa terrealisasi. Ini merupakan suatu kebanggaan lah, oh alhamdulillah apa yang diaspirasikan, disampaikan, kita perjuangkan dan bisa terrealisasi, kebanggaan. Contoh hari ini saya mengaspirasi paling banyak apa? Bukan lewat Kabupaten Serang, tapi bisa mengadvokasi nembus ke provinsi. Hari ini saya dapat alhamdulillah terrealisasi Rutilahu. Rumah tidak layak, bukan dari anggaran kabupaten tapi bisa koordinasi sinergis dengan provinsi. Nah, ini kan sebuah kebanggaan dan alhamdulillah nih konstituenku bisa yang rumahnya roboh dan sebagainya bisa difasilitasi walaupun bukan uang Pak Agus dari pemerintah, tapi kan nyampe melalui kan, melalui sana. Artinya apa? Alhamdulillah satu yang mengupayakan, satu bisa mengawal kemudian sampai terrealisasi ini kerja bareng Bu ya. Nah artinya paling tidak nih ke depan kalau sudah dibantu, sudah ini paling tidak nextnya kan menjadi pendukung di nextnya Bu ya. Nah, tapi dengan catatan ya dijalani hubungan kebaikan baik dari materi maupun dari hati ke hatinya, silaturahmi tetap dijaga. Nah ini salah satu yang hari aspirasi hari Selasa, salah satunya itu apa? Rutilahu lah, Alsintan lah, BPJS yang hari ini nih, BPJS yang nunggak lah dan sebagainya Bu. BPJS apa ya? Saya waktu jadi camat aja itu ngebayarin BPJS orang. Betul Bu. Tapi alhamdulillah Bu ya, tapi senang-senang aja sih. Ketika nanti pasiennya sembuh dan sebagainya, alhamdulillah. Iya, ikut senang. Nanti ingatnya luar biasa nih ke yang bantu nih Bu. Walaupun kita ada mengharapkan. Ada sampai istrinya dia hamil, yang menghamilnya siapa yang bayar BPJS saya?
Luar biasa kepedulian. Itu salah satu. Jadi ini himbauan juga ya Pak ya buat masyarakat. Hamil itu kan nggak ujuk-ujuk ya Pak. Betul, ada dia proses. Kan ada proses kan 9 bulan. Betul. Tapi masyarakat tuh kadang-kadang tidak mau mengurus kebutuhannya dia, mengantisipasi ketika melahirkan kan resiko banyak ya Pak ya. Nah itu harusnya kan kembali kepada itu tadi, fulusnya mungkin belum terrealisasi ataupun belum termanage dengan rapi penghasilan, pendapatan dan. Tapi kan BPJS ini Pak ada kelas-kelasnya gitu. Betul. Nah kalau misalnya daripada nanti begitu kita melahirkan nggak lebih besar, mendingan kita karena BPJS kan harus tunggu 1 bulan 2 bulan gitu Pak ya, jadi nggak bisa pas di akhir nggak bisa langsung dipakai, harusnya mempersiapkan. Ini perlu diedukasi juga ke masyarakat nih Pak, terutama di perkampungan yang istrinya lagi hamil, suaminya harus peduli itu masalah. Yang kadang itu Bunda, wah kok nggak tulus, ada Pak Dewan nanti selesai. Nah itu dia Bu, Dewannya ada Bu Camat, ada Pak Kades. Dewannya kayak jadi dewa, ada Pak Kades, ada yang begitu Bu. Iya betul. Nah tadi terkait berarti kan masyarakat itu dari A sampai Z diurusi lah, kesehatannya. Betul. Masalah reproduksinya tadi, melahirkan semua ya Pak Dewan dan dewa bisa jadi dewa dan dewa. Nah nih masuk ke segmen Bapak sebagai apa namanya ya, salah satu anggota partai ya kan. Betul. Anggota partai dari Partai Keadilan Sejahtera PKS atau PKS. Bagaimana sih Pak peran partai PKS terhadap masyarakat? Nah, baik. Terkait dengan peran PKS, tentunya saya akan menempatkan diri ketika diamanati ketua partai, Bu Neri ya, ketua partai, tentunya harus menjalankan amanahnya, tugasnya sesuai dengan visi misinya yang ada di ADART. Di visi misi kami yang boleh saya ringkas secara seringkas-ringkasnya, menjadi partai, bagaimana partai PKS kadernya menjadi pelopor kebaikan. Yang kedua, sebagai pelopor dan inisiator dalam mewujudkan cita-cita yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 45. Oh ini luasnya Bu ya. Berat ini Pak. Berat ini. Nah, skala kecilnya, siapapun kader PKS, wabil khusus Dewan PKS, dimanapun di tempatnya, menjadi inisiator kebaikan, motivator kebaikan, dimanapun ditempatkan menjadi manusia yang memberikan manfaat terhadap lingkungan sekitarnya, apalagi Dewan konstituennya. Nah, sesuai dengan apa namanya ikon kita di Milad yang ke-23, bagaimana PKS ini kokoh melayani dan konsisten mengabdi. Jadi harus kokoh namanya. Slogan kokoh sekarang ini kokoh melayani, konsisten mengabdi. Nah, kokoh melayani, apapun keluhannya maksudnya harus kokoh dilayani dengan sepenuh hati. Tanpa mengeluh. Tanpa mengeluh. Kalau mengeluh berarti bukan dewa. Bukan dewan. Nah, harus ikhlas Bu. Harus ikhlas. Apalagi di kami ini dididik namanya ada, setiap anggota partai ini harus mengikuti namanya unit pembinaan anggota. Unit pembinaan anggota atau UPA ini pembinaan tentang baik keagamaannya, kemasyarakat, kebangsaan dan ya ibadahnya dikontrol. Nah, wajib mengikuti ini setiap pekannya Bu. Nah kalau nanti setiap pekan itu? Setiap pekan Bu. Kayak pelatihan itu ya? Nah, apa namanya ya itu? pembinaan boleh dikatakan pelatihan. Boleh dikatakan pembinaan kayak taklim tapi diikuti di jalur-jalur sesuai dengan jenjangnya Bu. Nah kalau tidak ada 2 kali 3 kali ada ininya, ada untuk itu dikontrol. Jadi setiap kegiatan baik kader baik kepada Dewan sendiri dikontrol melalui kegiatan unit pembinaan anggota ini. Sudahkah nih Pak Agus ini mengikuti agenda pembinaan? Sudahkah memberikan manfaat kepada masyarakat? Sudahkah tugasnya sebagai ketua partai sesuai dengan yang diharapkan? Nah, ada nilainya Bu. Nah maka itu di partai kami insya Allah dengan semboyan yang luar biasa, kokoh untuk terus menyatukan visi misi ini, gitu kan? Terus ada pembinaan dan diingatkan selalu Bu. Untuk itu kami bangga mempunyai ya partai yang mengingatkan kita, membina kita baik dalam keagamaan, kemasyarakatan dan termasuk keluarga. Bagaimana di keluarga menjadi keluarga yang tahan, sakinah mawaddah, tahan di rumah tangga.
tahan dari macam-macam, Bu. Tahan godaan. Nah, dari luar dan dalam. Ya, kalau ketahanan rumah tangga, kalau rumah tangga nggak tahan bahaya nih. Iya, Bu. betul. Apalagi di dewan ya, Bu ya. Wah, tugas sana tugas sini. Semakin tinggi, semakin jarang berkumpul dengan keluarga, godaan semakin banyak. Nah, itu berarti harus ada apa namanya pembinaan khusus dalam partai sampai ke sana ya, Pak ya? Kami ada namanya bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Ada pembinaannya, Bu. Perempuannya dibina, suaminya juga dibina, tugas kewajibannya. Nah, insya Allah nih menjadi ya sinergis ketika dia mandi dewan juga nggak kaget lagi gitu. Terus perempuan juga dibina soalnya supaya bisa membackup suami, betul, Bu, mendukung suaminya gitu. Ketika menjadi dewan dia juga harus berfungsi sebagai pendukung. Jadi peluangnya lebar, barangkali nanti Ibu Neri pasca purna barangkali bergabung sebagai rumah tangga lebih tahan. Siap. Nah, bergabung ke BPKK PKS atau masuk kepada yang kegiatan ini pembinaan. Ada aura-aura. Tadi di awal bilangnya ini aura-aura ini PKS nih. Kalau saya kelihatannya aura-aura. Ya, oke, Pak. Intermezzo, Bu. Intermezzo. Serius ya, tinggal menemui nanti BPKK-nya di Keramat Batu. Di Keramat Batu ya, Pak. Oh, berarti partai PKS itu benar-benar membina anggotanya dari mulai sampai dari keluarga inti keluarga sampai karirnya ya, baik keagamaan, baik kemasyarakatan, baik kebangsaan, politik dan sebagainya dibahas itu. Benar-benar. Dan itu tiap pekan loh, Bu, tiap minggu. Tiap pekan itu. Kayak semacam pengajian gitu biasanya. Nah, kalau pernah di kampus ya kayak mentoring gitu lah. Kayak mentoring gitu. Insya Allah itu Wah, luar biasa ya partai Keadilan Sejahtera. Saya baru ini nih, Pak, baru tahu. Mudah-mudahan tertarik nih, Bu. Mudah-mudahan. Pak, yang selanjutnya nih terkait dengan 100 hari program kerja Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati. Apa tanggapannya Bapak nih? Sebelum melangkah ke poin-poin, tanggapannya dulu nih, Pak. Artinya ketika mencalonkan kemarin pasti punya visi misi. Yang visi misinya ini harus diwujudkan. Ketika diamanai, setelah dilantiknya pasti akan dievaluasi. Masyarakat melihat, OPD melihat, Dewan melihat apa nih visi misi yang sudah diucapkan, sudah dibingkai kemarin di 100 hari pertama kan dievaluasi. Pertama tentunya program-program yang kemarin disampaikan di 100 hari pertama kan beliau prioritaskan untuk itu. Nampaknya sudah ada pergerakan, sudah ada ya kerja lah, Bu ya. Walaupun secara schedule-nya saya belum tahu betul. 100 hari pertama apa nih? Kan yang nampak di depan mata prioritasnya pasti kalau saya lihat di penanganan sampah, Bu ya. Dari darurat menjadi nanti udah hilangkan daruratnya sudah tangani. Nah, ini harus kerja sinergis, kerja bersama, bukan dari kewajiban Bupati itu semua stakeholder harus dilibatkan. Dan ini nampaknya sudah mulai dilaksanakan, tinggal harus bagi tugas lah supaya semua nanti bisa mewujudkan ikonnya. Bisa 100 hari kerja itu terlaksana semua. Betul, targetnya ya, Pak ya. Jadi memang perlu kolaborasi, sinergitas dari semua semua OPD, leading sektor, terusnya masyarakat juga tentunya gitu, Pak. Ya, ini nggak bisa masing-masing, jadi harus kerja sinergi bareng-bareng. Harus sinergi bareng semuanya gitu. Nah, dari semua poin-poin beberapa yang akan dilakukan oleh 100 hari kerja itu, Pak, ada kalau nggak salah ada 9 atau 9 program 100 hari kerja. Nah, di situ ada terkait dengan penanganan sampah nih, Pak. Penanganan sampah. Ntar dulu. Penanganan sampah itu di poin berapa ya? Nah, di poin 9, Pak. Poin 9. Membuat kebijakan terkait Kabupaten Serang bebas sampah rumah tangga, desa, pasar, dan fasum, dan menyusun strategi proses pengolahan sampah terpadu dengan 0 residu. Masya Allah. Nah, itu. Saya hafal, Pak. Ya? Saya baca. No residu ya? No residu. Nah, mudah-mudahan terlaksana nih, Pak. Tapi sebelumnya nih terkait dengan 100 hari ini, apa yang sudah dilakukan agar kabupaten ini bisa bebas sampah dalam 100 hari ini, Pak? Kalaulah secara fungsi, memang pemerintah harus penanganan
yang darurat sampah kita turunkan, jangan sampai darurat lah Ibu ya, kita zerokan. Jadi bukan darurat lagi tapi ya standar lah biasa. Nah, ini kan perlu kerja keras, perlu kerja bersama dan kerja sinergis antara itu tadi ya, pemerintah, OPD, legislatif sendiri, kemudian juga masyarakat. Karena ini adalah kesadaran ya. Kita semua Pak. Kalaulah yang sudah dilaksanakan, yang saya amati Bupati serta OPD-nya apa namanya program gerebek sampah. Gerebek sampah. Saya ikut kebetulan kemarin. Anggaplah ini kemarin sudah digerebek ya sampahnya, diambil, dibuang, kan bersih nih kosong Bu. Kalaulah nanti masyarakatnya, empatinya, pedulinya tidak peduli itu buang lagi dan sebagainya, kan tidak selesai. Karena perlu apa namanya di satu visikan bahwa kesadaran untuk penanganan sampah ini menjadi sebuah apa namanya kebutuhan ke dalam hati. Oh, sampah ini kalau saya buang sembarangan menimbulkan misalkan penyakit, bisa mengakibatkan nanti kanan kirinya nggak sehat dan sebagainya, harus sadar. Nah, siapa yang menyadarkan ini? Bagi tugas. Mungkin Bupati sudah koordinasi dengan OPD yang dengan LH, dengan camatnya. Nah, camat nanti akan turun misalnya dengan Pak Lurahnya. Seperti apa nih penanganannya berbasis TPS, pembuangan sampahnya, fasilitasnya sudah disiapkan. Kemudian tempat pembuangan sudah disiapkan. Nah, tinggal kesadaran pada masyarakat perlu dibangun juga Bu Neri ya. Karena kalau ini tidak disiapkan nanti khawatir itu aja sampah diangkut besok. Betul. Kayak ada di beberapa desa itu Pak. Susu kan ya Tirtayasa ya? Tirtayasa. Kalau nggak salah. Jadi ini Pak, terkait sampah ini agak-agak ngeri sedap memang ya, agak-agak gemes gitu ya, gemes gitu. Jadi misalnya kita nih pemerintah sudah melakukan upaya gitu ya, membersihkan sampah, kerjasama dengan TNI, dengan Polri untuk membersihkan sampah, misalnya dengan kepala desa, camat gitu. Terus kemudian setelah selesai, nggak jauh kita pergi gitu, udah langsung dibuang lagi sampahnya. Nah itu kan artinya masyarakat belum memiliki kesadaran terkait dengan kebersihan lingkungan gitu. Jadi percuma gitu ya Pak ya, kita pemerintah daerah, dewan, terus eksekutif, legislatif lah ibaratnya, itu memberikan fasilitas kepada masyarakat kalau masyarakatnya sendiri tidak peduli terhadap lingkungannya gitu. Kayak misalnya kita di kecamatan kan sudah diberikan alat-alat gitu ya Pak untuk mengelola pengelolaan sampah. Nah ini tinggal masyarakatnya, kan kita nggak di kecamatan tidak mungkin mengambil sampah sampai masuk ke dalam lingkungan perkampungan. Berarti kan harus ada manajemen pengelolaan sampah di kampung RT RW tersebut kan, dari misalnya dari sampah rumah terus dimasukkan ke dalam tempat pembuangan sampah sementara, nanti sementara baru masuk ke ini, baru dibuang oleh. Nah itu tuh Pak, apa Pak upaya tuh supaya masyarakat bisa peduli terhadap kebersihan lingkungan gitu? Saya ambil contoh yang di lingkup perumahan dulu ya Bu Nari ya. Kalau di perkampungan mungkin perlu ada sosialisasi ataupun ya perannya mungkin Pak Ustadz, para kiai untuk ini ya. Nah di perumahan-perumahan rasanya sudah ada kontribusi untuk pembuangan sampah, retribusi yang dipungut rata-rata ada yang 35, 40. Kenapa? Sampah di perumahan di masing-masing kan nyiapkan tempat. Nah, punya sampah sendiri. Betul. Gitu. Nah dari situ kan dikumpulkan, ada yang ngambil ini, dikumpulkan di tempat baknya ataupun di apa namanya yang mau ditarik ke mobil tuh, ya bak sampahnya ya. Nah itu untuk ngasih honor mereka nih. Nah maksud saya sebagai anggota dewan dan juga sebagai apa namanya anggota partai tadi, paling tidak masyarakat ini peduli bahwa sampah yang tiap hari kita keluarkan ini bagaimana ini bisa menjadi bukan menjadi sumber masalah tapi menjadi ada nilai ekonomisnya. Contoh paling tidak ketika dari rumah tangga ini sudah ada pemilahan, segregate, dipisahkan mana yang bisa jadi sumber uang, mana yang bisa diolah lagi, mana yang bisa dibakar. Karena kan memudahkan Bu. Nah, ketika dipungut oleh operator tadi, ketika dikumpulkan kan yang bisa dibakar, yang bisa dijual misalkan kardus tadi Bu ya. Nah, yang nggak bisa diapakan, paling tidak nih di level RT atau RW sudah ada pengolahan kan meringankan berbasis RT RW, kalau toh terlalu kecil berbasis desa nanti. Nah, dari RW ini ada tempat pembuangannya, pengolahan dan segregate. Kan paling tidak ada yang memisahkan, ada yang apa namanya memilah dan sebagainya. Ini kan jadi sumber ya, tenaga baru. Bahasanya yang ngurangi yang tadinya anggur-angguran bisa digerak. Artinya ini kan perlu
penerangan, perlu sosialisasi, juga perlu ada yang bekerja juga kan di situ ya Pak, untuk mengurangi pengangguran juga sebenarnya kan. Betul. Nah, satu sisi perlu ditanamkan, yuk selagi bisa diselesaikan di rumah tangga, di RT, kenapa mesti sampai ke misalkan sampai ke Cilawong, kabupaten. Ini harus dibagi tugas nih. Nah, Pak Camat kumpulkan Pak Lurahnya ataupun aparat-aparatnya supaya yuk ditangani bareng-bareng. Kalau sadar sampah ini, yuk kita hilangkan apa tadi darurat sampahnya sebisanya dari level rumah tangga, dari level RT, dari level RW, dan harus tegas nih setelah sosialisasi, bila perlu dikasih per desta, per camta, peraturan desa, siapa yang sudah disosialisasikan sepakat melanggarnya harus ada sanksinya. Nah, ketika yang berprestasi mengolah dan sebagainya bagus ya kita kasih reward. Nah, artinya supaya ada motivasi untuk mengolah sampah ini menjadi menjadi yang bermanfaat dan tidak memberi efek kepada masyarakat. Contoh kerjanya tidak sia-sia, sudah diangkut tetapi tidak dikasih bukan di dalam hatinya ini tidak jadi suatu motif, oh ini kebutuhan, oh ini harus menjadi kebiasaan. Kalau saya buang sembarangan sepertinya akan menimbulkan dampak dan sebagainya. Ini harus disadarkan. Nah, ini bisa kerjasama mungkin dengan tokohnya situ, RW RT-nya atau ustadznya, ini kan kerjasama. Mindsetnya betul. Gitu. Nah, ini kan perlu kerja bersama Bu ya. Perlu edukasi secara terus menerus. Yang seperti saya tadi bilang Pak, batu pun ya Pak ya. Betul. Luar biasa. Dikasih air terus menerus itu akan keroak. Dan mungkin mindset masyarakat yang tadinya mungkin belum paham, kalau kita terus melakukan sosialisasi, edukasi akan lama-lama kan jadi paham gitu. Tapi yang saya bingung ya Pak ya, kan sebenarnya banyak sih wilayah-wilayah atau desa-desa yang bisa kita contoh. Baik, betul. Iya kan? Betul. Contohnya misalnya Cikande Permai. Berhasil mengelola sampah di desanya dari lingkungan RT RW. Sudah ada segregasi, ada bangunan. Kenapa yang lain tidak meniru gitu loh? Betul. Tidak mau meniru yang sudah bagus pelayanan sampahnya. Itu kan berarti ada apa dengannya? Ada apa gitu, padahal banyak sekali yang bisa kita, nggak usah jauh-jauh kita untuk meniru kan, karena di lingkungan kita sendiri banyak yang bisa kita tiru. Nggak usah kunjungan jauh-jauh ya. Nggak usah gitu, karena di lingkungan sendiri pun kita sudah bisa banyak meniru. Nah ini kan seperti Bapak tadi bilang tuh, berarti kan harus ada sanksi yang tegas. Karena kadang-kadang masyarakat itu Pak, masyarakat itu pertama itu memang harus sanksi untuk menjadi kebiasaan. Biar takut dulu. Berarti kan sanksi dan konsisten memberikan sanksinya itu. Jadi kita sebagai pemerintahan mungkin nggak bisa sekali dua kali memberikan sanksi, selanjutnya nggak ada hilang. Berarti konsistensi kita nih yang perlu dibutuhkan lagi sehingga masyarakat menjadi terbiasa. Betul. Setelah terbiasa menjadi kewajiban, setelah kewajiban menjadi terbiasa. Kebiasaan ya. Kan takut dulu nih Pak, takut dulu. Kan sebenarnya membuang sampah sembarangan itu kan tindak pidana ringan sebenarnya Pak. Iya kan? Masuk di piring gitu. Itu panggil aja untuk bayar denda, itu kan bisa dijadikan aturan di desa gitu kan, bisa menjadi peraturan di desanya, barang siapa yang membuang sampah di tempat ini akan dikenakan sanksi pidana, denda berupa denda gitu kan, itu bisa diaplikasikan sebenarnya. Jadi sementara ini kita harus memaksakan dulu kepada masyarakat dan kemudian masyarakat menjadi takut, jadi kewajiban dan menjadi terbiasa. Jadi biasa, betul. Cocok benar itu. Iya, cocok betul. Iya kan gitu. Kalau mau buang kan takut resiko, nanti jadi penjara. Takut dulu. Saya harus ini menjadi kewajiban kan. Akhirnya karena dia sudah terbiasa takut. Betul. Ya, mungkin itu yang, dan kita konsisten juga sih, harus konsisten juga gitu. Dan ada pengawasan buang langsung tangkap tangan. Jadi kadang-kadang kita kan nggak enak. Sekarang ini kita udah semuanya serba kekeluargaan. Jadi akhirnya tidak termanage dengan baik gitu. Betul. Saya suka miris nih Pak. Kita gitu, rumah kita banyak sampah. Pengennya masyarakat itu sampah itu bersih. Betul. Tetapi kita sendiri tidak punya tempat rumah kita untuk membuangnya. Tapi kita pengen membuang sampah di rumah orang. Jadi gitu.
Jadi bagaimana ini logika masyarakat? Rumah kita sendiri aja nggak mau menampung sampah kita sendiri, tapi kita pengennya dibuang ke rumah orang. Berarti kan kita tuh harus punya tempat pembuangan sampah air sendiri nih Pak. Betul. Ini yang harus masing-masing rumah nyiapkan itu ya. Iya. Bukan kalau itu kan sementara Pak. Sementara ya. Kalau ada yang tempat pembuangan sampah akhir. Oh, yang TPA-nya. TPA itu kan kalau sekarang kita masih ke Cilegon. Betul. Iya kan? Nah itu mungkin kedepannya kita bisa punya TPA sendiri dan sampah sudah. Mudah-mudahan masyarakat bisa sadar gitu, merubah mindsetnya terkait dengan sampah, karena sampah itu sebenarnya ada nilai ekonomisnya Pak ya. Kalau kita bisa mengelola dengan baik. Betul. Banyak juga yang bisa maksudnya bisa kaya dengan sampah. Banyak gitu Pak. Karton 5 kontainer kan. Jadi dikumpulin. Dan ada juga desa yang secara rutin pergi bukan desa, ada RT atau RW gitu yang rutin pergi dari hasil pengelolaan sampah. Jadi jangan merendahkan sampah. Sebenarnya sampah itu memiliki nilai ekonomis yang tinggi.